Halo sobat-sobatku, dimanapun berada, kita berjumpa lagi pada program Sekedar Berbagi, episode yang ke-61. Apa kabar sobat-sobat? Luar biasa, fantastik, yes! Salam optimis, be happy, don't worry. Kita selalu ingin berprestasi dan berproduksi. Pada episode ini kita akan membahas The 7 Habits, 7 kebiasaan. Bagian yang keempat. Yang pertama, kita berbicara tentang apa itu kebiasaan. Yang kedua, kita berbicara tentang paradigma, pentingnya paradigma dalam membangun 7 kebiasaan yang produktif dan efektif. Yang ketiga, kita bicara tentang nilai-nilai yang menjadi dasar dalam setiap kita mengambil keputusan-keputusan etis, keputusan-keputusan untuk masa depan kita. Dan bagian yang keempat ini kita mulai dari habits yang pertama, yaitu be proaktif. Jadilah orang yang aktif. Sikap proaktif adalah kemampuan kita memberi respon, memberi jawaban terhadap segala sesuatu yang terjadi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan basis nilai-nilai yang kita pegang. Itu proaktif. Kita selalu akan menjawab kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dengan basis pertimbangan-pertimbangan nilai-nilai yang kita pegang, persepsi-persepsi yang kita pahami. Kita melakukan tindakan-tindakan antisipatif, yaitu tindakan-tindakan pendahuluan sebelum sesuatu terjadi. Bahasa kiasannya, sedia payung sebelum hujan. Nah, di musim panas ini misalnya kita dandan talang, dandan genteng, memperbaiki semuanya, padahal hujan belum turun. Maka perilaku kita memperbaiki talang, memperbaiki genteng adalah tindakan yang proaktif. Kebalikannya dengan yang reaktif. Reaktif kita memberi respon berdasarkan hanya perasaan atau sikap kita, dorongan hati yang muncul karena keadaan tertentu yang kita lihat saja. Lebih bersifat reaktif. Ketika kita menghadapi seseorang yang menderita, ya reaktif memberi. Ketika sudah hujan turun, rumah bocor, talang bocor, kita baru naik genteng. Nah, itu reaktif. Tindakan kita didorong hanya berdasarkan peristiwa yang terjadi itu, tidak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang kita miliki untuk menjawab apa yang akan terjadi. Sehingga di dalam model proaktif, skemanya adalah bagaimana sebuah stimulus, rangsangan atau peristiwa itu kita lakukan, pertimbangkan dengan kebebasan kita untuk memilih, freedom to choose, dengan kesadaran diri kita, dengan kesadaran dan imajinasi kreativitas kita, lalu kita juga memiliki kehendak bebas menentukan masa depan kita, menjawab apa yang terjadi. Sehingga
Be proaktif menjadi sangat penting karena menjadi basis dari pohon 7 kebiasaan itu. Ini menjadi kekuatan menghisap energi makanan yang sangat bergizi untuk membangun 7 pohon kebiasaan. Respon kita tidak reaktif tetapi ditentukan dari kesadaran-kesadaran kita. Dengan demikian kesadaran itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam diri kita. Setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih, untuk memutuskan sesuatu, dan akhirnya juga kita bertanggung jawab atas pilihan kita itu. Kita bertanggung jawab atas keputusan itu. Karena keputusan atau pilihan yang kita ambil akan menjadikan kita siapa kita. Jadi keputusan bahwa kita harus menjadi orang yang produktif, kita memiliki tanggung jawab untuk mengisi segala konsekuensi-konsekuensi untuk menjadi orang yang produktif itu. Inilah yang kita sebut be proaktif. Jalan mana yang mau kita tempuh? Jalan kebaikan atau jalan kesalahan? Jalan yang produktif atau jalan yang tidak produktif? Jalan yang berhasil atau jalan yang tidak berhasil? Jalan yang terang atau jalan yang gelap? Nah, ini kan keputusan kita. Sedangkan model reaktif sangat ditentukan pada dorongan tanpa kesadaran, tanpa pertimbangan, keputusan-keputusan yang berasal dari pilihan-pilihan bebas kita. Seperti orang yang baru sadar dari mimpinya, ia harus melakukan apa. Jadi reaktif perilakunya, keputusannya sangat ditentukan dari peristiwa yang datang pada dirinya. Tapi proaktif bisa menentukan apa yang harus dikerjakan sebelum peristiwa itu datang kepada dirinya. Kita akan menentukan langkah-langkah kita, strategi kita, keputusan-keputusan kita bila peristiwa itu datang kepada saya. Sedangkan reaktif, peristiwa itu datang kepada saya dulu, baru saya memutuskan. Dengan demikian, reaktif sangat ditentukan oleh alam, sedangkan proaktif kita menentukan kemana arah alam ini harus berjalan. Proaktif akan mendorong kita untuk fokus. Kita keluar dari comfort zone kita, keluar dari daerah nyaman kita, lingkaran pengaruh kita akan kita perluas kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang-orang yang tidak ada di dalam diri kita tetapi ada di sekitar kita untuk kita pengaruhi, untuk kita bentuk. Nah, inilah fokus proaktif, energi positif ini memperbesar pengaruh kepada orang lain. Dengan demikian, orang yang proaktif akan memiliki citra diri yang tinggi. Karena zona nyaman tidak mampu menekan dirinya, tetapi penampilan kita akan dibangun dengan sikap percaya diri, cita diri yang bagus, karena kita telah memutuskan segala sesuatu yang berguna, segala sesuatu yang menjawab peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di depan kita. Oleh sebab itu, citra diri kita menjadi tinggi dan akhirnya visualisasi diri kita akan lebih hebat. Kinerja baik kita yang lebih positif akan memvisualisasikan dan aktualisasi diri yang lebih positif, dan ini akan memberi inspirasi kepada orang-orang yang berjumpa dengan kita,
Ini akan menggerakkan orang-orang yang berjumpa dengan kita. Ini akan menjadi dinamisator bagi orang-orang yang berjumpa dengan kita yang proaktif. Dengan proaktif itu citra diri kita menjadi tinggi. Citra diri yang tinggi akan melahirkan kinerja yang tinggi dan positif. Citra diri yang tinggi dan positif akan memvisualisasikan aktualisasi diri kita yang positif, konstruktif, yang membangun dan bermakna bagi orang-orang yang berjumpa dengan kita. Bedanya dengan orang yang reaktif, fokusnya justru menjadi tertekan. Pengaruh kontrolnya tidak mampu keluar mempengaruhi orang lain, tapi justru menekan dirinya. Lingkaran kekhawatiran menekan dirinya sehingga lingkaran pengaruhnya menjadi kecil, menjadi kerdil, dan tidak memberikan kontribusi yang positif dan signifikan bagi orang-orang di sekitarnya. Energi negatif ini mengurangi lingkaran pengaruhnya kepada orang lain, sehingga kehadirannya dirasakan nothing, tidak ada dampaknya, tidak memberi inspirasi, tidak memberi kekuatan, tidak menggerakkan, tidak menghangatkan, tidak mendorong. Itulah orang-orang yang reaktif. Itulah sebabnya orang-orang yang reaktif akan lebih mudah tersinggung, lebih mudah menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, mudah marah dan mengumpat pada dirinya, pada orang-orang di sekitarnya, pada nasibnya, seringkali juga mengumpat dan menyalahkan Tuhannya. Juga seringkali hanya menunggu sesuatu terjadi baru dia memberikan respon. Bisa berubah jika keadaan memang sangat memaksanya, sangat mendorongnya, sangat menekannya, tapi bukan dari kesadaran, pilihan, kehendak bebasnya untuk melakukan yang produktif, melakukan yang baik. Berbeda dengan orang yang proaktif karena dia fokus pada circle of control. Dia mampu apa yang ia lakukan, dia pikirkan, ia rancangkan dengan imajinasi, dengan kreativitasnya, dengan kekritisannya. Dia sudah menjawab apa yang akan terjadi di masa depannya dan dia akan menjadi seperti apa. Maka ia akan menjadi agen-agen perubahan. Seorang agen perubahan adalah orang yang mampu menyetop perilaku atau pengaruh negatif seseorang atau pengaruh negatif yang berlangsung menjadi pengaruh yang positif dan mendorong ke arah perubahan-perubahan yang lebih baik. Itu agen perubahan. Agen perubahan adalah orang yang memiliki kemampuan memberhentikan, menyetop dorongan-dorongan, kebiasaan-kebiasaan yang tidak produktif, yang tidak memberi kontribusi signifikan bagi kemajuan manusia dan menggantinya dengan kemampuan-kemampuan yang lebih produktif dan memberikan sumbangan-sumbangan bagi kehidupan yang lebih signifikan. Itu agen perubahan. Maka hanya orang-orang yang proaktiflah yang mampu menyetop itu. Ia akan bersikap, aku bisa, aku mampu, dan bahasanya senantiasa positif, biasanya optimis
bahasanya, narasinya selalu percaya diri, selalu memberikan pengharapan baru, selalu menghasilkan perubahan-perubahan yang berbeda secara kualitatif. Oleh sebab itu, mental orang-orang yang proaktif itu adalah mental pemenang, good, better, best, never settle for less, always do the best, till better get the best. Ini kan agen perubahan. Baik, lebih baik, paling baik. Jangan pernah menjadi atau nyaman di situasi, di tempat yang serba kurang percaya diri, kurang bermanfaat, kurang berguna, kurang berproduksi, kurang segala hal yang memberikan sumbangan-sumbangan positif bagi kehidupan manusia. Always do the best. Kita punya semangat, kita ingin lakukan apa yang terbaik. Sebab you are what you are thinking about. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Ketika kita berpikir kerdil, jadilah kita kerdil. Ketika kita berpikir kita tidak bisa, jadilah kita tidak bisa. Ketika kita berpikir kita bisa, kita menjadi orang yang bisa. Tidak ada orang yang jelek di dunia ini kecuali dirinya menyetujuinya. Itulah sebabnya mari kita bangun mental pemenang ini, membangun mental saya bisa membangun kehidupan yang lebih produktif, kehidupan yang lebih efektif, kehidupan yang lebih mampu mengembangkan segala potensi-potensi biopsikospiritualnya. Itulah sebabnya dalam 7 Habits mengapa be proaktif menjadi akar, menjadi dasar dari pohon 7 kebiasaan yang produktif dan efektif. Ayo sobat-sobat, jangan takut, be proaktif. Mulai sekarang, tidak ada kata telat. Yes! Salam, sampai jumpa di episode yang berikut.